Segala program prioritas dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari ya tentu tidak hanya berhenti pada apa yang menjadi tugas dan pokok fungsi yang dimiliki, tetapi juga adanya inovasi-inovasi yang dilakukan selain dengan mengkorelasikan baik itu program dari pemerintah pusat di daerah, provinsi dan juga kota ya, tapi juga ini bagaimana untuk adanya inovasi agar lagi-lagi pemanfaatannya ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana Bapak Harli sendiri selaku Kepala Balai dalam rangka inovasi program prioritas di BWS Sungai Sulawesi 4 Kendari seperti apa? Silakan Pak. Baik, kalau inovasi, ya pertama kami melakukan inovasi di internal kami dulu begitu ya. Oke. Internal kami karena ini digital government itu menjadi satu himbauan begitu ya, harus melakukan itu kami juga di internal kami itu ada menyiapkan semacam pengembangan aplikasi misalkan, itu bentuk gitu. inovasi yang Siap. kami lakukan. Misalkan terkait dengan swasembada pangan, kami ada program yang melibatkan masyarakat dan juga pemerintah daerah yang dari website atau aplikasi itu semua bisa melihat bagaimana kondisi infrastruktur irigasi misalkan. Oke. Itu salah satu yang bisa membantu mempercepat penanganan begitu. Kalau ada kerusakan dari aplikasi itu akan terlihat di titik mana, kemudian apa kerusakannya, dan kami akan melakukan intervensi atau mitigasi di sana begitu. Itu salah satu yang kami lakukan terkait dengan inovasi yang kami laksanakan begitu ya. Kemudian yang lain adalah bagaimana kami misalkan terkait dengan di unit kami ada namanya Kompu. Kompu itu apa? Komunikasi publik ya begitu. Jadi Iya. kita melibatkan misalkan ke kampus-kampus atau ke sekolah untuk menyampaikan program kami. Oke, jadi di lini sektor pendidikan ya Betul, Pak ya? itulah bentuk dari kelembagaan atau fungsi yang non struktural tadi ya. Kami melibatkan masyarakat, tidak hanya bersifat kegiatan fisik tapi juga kegiatan yang bersifat koordinasi dan juga pendidikan mungkin seperti itu. Oke, siap. Jadi ini betul-betul menjadi bukti ya bahwa Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 tidak hanya terfokus pada ya bagaimana mengurus sungai, penataan dan lain-lain. Rupanya saya sangat kaget ada komunikasi yang dibangun dengan baik ya, baik di lintas sektor sekolah, di lingkup universitas, dan ini memang sudah baru akan berjalan mungkin Pak, atau sudah berjalan sebenarnya? Sebagian sudah berjalan, sudah berjalan. dan ini ada kawan inspirasi ya yang nanti akan kita libatkan untuk program itu. Dan kita juga punya podcast. Siap. Podcast yang dari podcast itu kita tayang, itu ini menjadi berita begitu ya, atau semacam informasi begitu yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Itu salah satu bagaimana kami memastikan bahwa program kami itu bisa sampai ke masyarakat dan didukung oleh masyarakat begitu. Seperti itu, siap. Ya lagi-lagi lah, karena kalau hanya menjalankan mungkin sesuai tanpa ada inovasi ya Pak, saya rasa agak berat, dimana kita juga di era digital saat ini. Informasi bisa didapatkan dengan cepat melalui berbagai media, tidak hanya media cetak, media elektronik. Saat ini juga yang lagi menjamur adalah media sosial. Nah, tetapi terkadang juga ada pro dan kontra, karena ini tadi saking mudahnya media sosial, tapi kalau tidak diisi dengan informasi yang informatif, capable ya, sesuai dengan dari sumbernya, maka takutnya nanti kita akan banyak mengkonsumsi informasi atau berita-berita hoax. Dan saya rasa inovasi yang telah dilakukan BWS Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari ini sudah sangat baik, tinggal mungkin nanti pemanfaatannya untuk keberlanjutannya Pak yang lebih dilakukan. Nah, tidak hanya itu pemirsa, tapi juga saya rasa dalam rangka mensukseskan seluruh program prioritas dari BWS, harus adanya koordinasi bersama dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara. Karena walaupun mungkin
wilayah teritorial ya yang jangkauan dari BWS. Memang tidak semua gitu, jadi ada pos-pos khususnya gitu, tetapi yang namanya kita ingin memberikan kenyamanan atau pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat, khususnya dalam rangka pemanfaatan sungai ini ya tidak bisa menutup mata juga gitu ya Pak, ketika mungkin ada baik beberapa baik itu pemerintah setempat di kabupaten dan kota mau ada mungkin ya meminta pandangan atau seperti apa, ini pasti dilayani juga dan baik. Bagaimana bentuk korelasi yang saat ini terus terbangun Pak, baik dari pemerintah provinsi ataupun juga di kabupaten kota? Ya, bentuk bagaimana kami dengan hubungan kami dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sejauh ini kami melakukan komunikasi dan koordinasi baik langsung maupun tidak langsung begitu ya. Misalkan kami melakukan audiensi begitu ya, audiensi dengan pemerintah kota misalkan untuk memastikan bahwa program kami itu sinkron dengan apa yang menjadi program pemerintah daerah juga. Karena isu nasional, isu strategis nasional dan isu strategis daerah ini kan harus bisa berjalan dan bisa dilaksanakan dengan baik begitu. Nah, jadi bentuk kami sering berkoordinasi misalkan melakukan rapat-rapat koordinasi misalkan atau mengunjungi kabupaten-kabupaten untuk melakukan audiensi begitu. Itu salah satu bagaimana kami membangun hubungan begitu dengan pemerintah daerah. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi sehingga memang kita sih harapannya apa yang menjadi program prioritas di daerah ya, baik itu provinsi, kabupaten, kota yang memang sangat menyentuh dengan pemanfaatan sungai ini bisa berjalan dengan baik. Yeah. Nah, terakhir kira-kira Pak, harapan Bapak ke depan dengan ya ada aja saat ini banyak memang program-program prioritas dari pusat juga, terus perkembangan-perkembangan karena Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari ini kan berkembangnya jauh lebih pesat, baik itu dari sisi infrastruktur ya Pak, terutama yaitu tadi pemanfaatan sungai-sungai yang ada di sini. Nah, kira-kira harapannya ke depan bagaimana? Apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Baik, benar sekali bahwa data terakhir yang kami ketahui memang perkembangan dari kota atau provinsi Sultari cukup tinggi, begitu cukup besar. Dan ini tentu di satu sisi ada hal yang positif, tapi juga ada resiko begitu, resiko-resiko yang bisa saja berdampak negatif begitu ya. Nah, kami menghimbau mungkin tidak hanya tadi pembangunan yang cukup cepat begitu ya, pertumbuhan penduduk juga cukup banyak meningkat begitu, dan ini tentu ada wilayah-wilayah yang harusnya itu menjadi tempat yang tidak boleh adanya misalkan pemukiman misalkan. Nah, itu kami berharap dengan pemerintah daerah, misalkan daerah sempadan sungai ini harus bisa bebas dari bangunan-bangunan liar misalkan atau bangunan-bangunan di atasnya atau di kiri kanannya itu, karena dari sisi pengelolaan sungai misalkan ini kiri kanan ini dibutuhkan dia bebas bangunan ini untuk melakukan pemantauan sungai itu. Jadi untuk inspeksi ya, untuk orang bisa melihat mengontrol sungai itu salah satu. Kemudian di daerah hulu, kalaupun ada terjadi perubahan tata ruangnya misalkan, itu sebaiknya memang dikomunikasi dengan baik dengan kami supaya dilakukan mitigasi nantinya seperti itu. Itu himbauan kami. Jadi kami berharap masyarakat juga yang tadi di bantaran sungai bisa mengendalikan sampah begitu yang tidak dibuang dengan sembarangan begitu di sungai. Iya, sangat setuju sih Pak, karena lagi-lagi sebenarnya yang biasanya ya menimbulkan sampai akhirnya ya kita terkena banjir dan lain-lain, mungkin kurangnya pemahaman sih dari semua pihak ya, bahwa rupanya terutama dalam rangka kayak pembangunan suatu baik itu bangunan ya atau pemukiman, maka
janganlah sampai mungkin akhirnya memberi dampak ya, terutama mereka yang di bantaran sungai-sungai itu, karena sebenarnya itu yang malah akhirnya menimbulkan dampak apabila musim penghujan sudah datang dan kondisi masyarakat yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, akhirnya maka akan menimbulkan banjir. Dan lagi-lagi pasti yang terkena dampaknya orang di situ juga kan Pak, ya kan. Jadi memang harus mulai dijagalah untuk lebih baik, sehingga bagaimana mungkin dari pihak BWS, saya rasa dari perbincangan kita hari ini sudah sangat memberikan kita pencerahan pemirsa, bahwa rupanya dalam rangka optimalisasi penanganan dan penataan sungai, cegah siklus banjir, memang banyak upaya yang bisa dilakukan, tetapi lagi-lagi upaya ini tidak akan berhasil apabila tidak ada juga sama-sama saling mengkoordinasi ya, baik dari pihak BWS, pihak masyarakat setempat, pemerintah juga setempat, agar biar bagaimana kita tata sungai dengan baik, sehingga pemanfaatannya juga terasa oleh kita semua. Baik Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit dari hadapan pemirsa juga. Namun sebelumnya terima kasih kembali kepada Bapak Insinyur Muhammad Haryansyah STMT. Beliau selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kami. Semoga segala informasi yang baru saja Anda dengarkan ini bisa memberikan pandangan baru bahwa ternyata kalau mau cegah banjir itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri ya. Dan saya dan juga kru yang bertugas pemirsa pamit undur diri. Wassalamualaikum. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa.